Selamat datang para jamaah rural corner di Desa Kamnasan Saskejabada. Selamat datang Pak calon profesor kementerian. Sebagai sebuah pengantar untuk diskusi kali ini, mengapa tema ini jadikan pembahasan dalam Rural Corner ini, mengingat besok tanggal 29 Maret 2020 akan diadakan e-voting untuk Pilkades di Kabupaten Sleman yang diikuti oleh sekitar 49 desa. Pilkades serentak itu 49 desa, 35 desa waktunya pergantian kepala desa, yang 14 itu karena pernah tugas jadi kepala desa. Dan melihat beberapa e-voting Pilkades yang dilaksanakan di Brebes di bulan Desember maupun bulan Juli di Boyolali tahun 2019, ada berbagai macam dinamika yang terjadi di sana. Makanya kemudian untuk ke depan kita ingin membedah persiapan Pilkades secara e-voting di Kabupaten Sleman. Tapi sebagai muara dalam pelaksanaan Pilkades itu adalah demokratisasi desa, karena Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 salah satu tujuan besar yang ingin diamanatkan oleh undang-undang itu adalah tercapainya demokratisasi desa. Sebagai sebuah proses demokratisasi desa adalah peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengambil keputusan secara penuh di desa. Jadi segala keputusan dari oleh itu untuk masyarakat desa semua. Nah, salah satu wujud demokratisasi desa adalah pemungutan suara Pilkades langsung, dan salah satunya adalah menggunakan e-voting. Makanya e-voting ini merupakan sebuah proses yang ujung-ujungnya menuju ke arah demokratisasi desa. Nah, untuk membedah pelaksanaan Pilkades serentak di Sleman tanggal 29 Maret, di sini akan disampaikan langsung oleh nanti Bapak Budiarjo sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, dan nanti akan dibahas oleh Pak Mada. Jadi kolaborasi panel ini sangat pas di segala macam permasalahan atau mungkin yang akan disampaikan nanti bisa diselesaikan secara bersama dengan diikuti oleh langsung oleh Pak Mada. Untuk lebih singkatnya, langsung saja kepada Pak Budiarjo, Pak Kepala Dinas, untuk memaparkan secara langsung bagaimana persiapan pelaksanaan Pilkades besok tanggal 29 Maret 2020. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM beserta jajaran, Bapak Dr. Relpol Mada Sukmajati MPP yang kami hormati, Bapak-bapak, sahabat-sahabat saya dari IRE yang kami hormati, dan Bapak Ibu jamaah Rural Corner Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus kepada Bapak Moderator yang kami hormati pula. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah yang dilimpahkan. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan silaturahim dalam rangka diskusi di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta, khususnya berkaitan dengan pemilihan kepala desa secara e-voting
insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mewakili keluarga besar pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, yang insya Allah pada saatnya nanti dalam hitungan bulan mungkin nomenklaturnya sudah berubah, bukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun sudah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000, nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dan peraturan gubernur yang menetapkan struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah berkaitan dengan yang dikaitkan dengan keistimewaan dan juga penetapan desa menjadi kelurahan, sehingga seperti Bapak Ibu ketahui beberapa waktu yang lalu yang sudah mengawali pelantikan kepala desa sekaligus pengukuhan lurah pelantikan oleh Bapak Bupati Kulon. Selanjutnya nanti masih akan dikukuhkan kembali dan saat itu sudah dikukuhkan lurah yang dikukuhkan langsung oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, satu kehormatan bagi kami dari pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas PMD Kabupaten Sleman, diberi kesempatan untuk menyampaikan sekaligus menginformasikan dan menyosialisasikan terkait dengan rencana pelaksanaan ataupun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak untuk 49 desa dengan efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara umum nanti seperti tadi disampaikan oleh Mas Moderator akan kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemilihan kepala desa secara efektif ini, kami sampaikan tahapan saat ini sesuai dengan tahapan yang kami rencanakan adalah pelaksanaan ujian tulis bagi desa yang bakal calonnya lebih dari 5 orang, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan perda yang mengikutinya, minimal pilkada dilaksanakan minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Satu ketentuan yang tidak bisa dilewatkan, artinya ini mau tidak mau harus dilaksanakan, sehingga apabila di dalam pencalonan atau pendaftaran bakal calon itu setelah ditetapkan melalui penjaringan, melalui seleksi persyaratan itu hanya 1, itu terpaksa juga harus ada perpanjangan. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menyiasati suatu aturan ini di Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan pilkades ini ada 2 desa dalam rangka antisipasi jangan sampai bakal calonnya hanya 1, sehingga ada 2 desa yang bakal calonnya adalah suami istri. Nah, dan dalam aturan memang itu tidak dilarang 2 suami istri, dan ada 1 pasangan lagi antara bapak dan anak, sehingga ini memang satu keunikan di dalam rangka untuk mensiasati aturan. Nah, untuk yang 5 lebih dari 5 ini tidak bisa disiasati karena memang harus melalui seleksi, dan kami dari pemerintah Kabupaten Sleman telah menyiapkan suatu aturan di dalam rangka untuk seleksi yang objektif untuk mengerucutkan dari
lebih dari 5 menjadi maksimal 5. Jadi pada saatnya nanti akan diadakan suatu seleksi. Yang pertama, seleksi berkaitan dengan katakanlah muatan lokal dan sudah kami tuangkan dalam pergubnya. Yang pertama, bakal calon dilihat dari sisi usia. Dari sisi usia ini yang kita anggap usia produktif adalah sesuai dengan batas minimal pendaftar yang diperbolehkan, yang dipersyaratkan adalah 25 tahun. Kalau pendaftaran kaitannya dengan Kades ini sudah tidak ada batasan lagi, artinya usia 70 bahkan 75 kalau masih menginginkan dan itu dipilih oleh rakyat ya secara aturan itu diperbolehkan. Namun dari sisi hitungan produktivitas adalah 25 sampai dengan 59 tahun. Ini yang skornya tinggi. Yang kedua dari sisi pendidikan, semakin tinggi pendidikan itu adalah semakin besar nilainya. Dan yang terakhir adalah pengabdian. Pengabdian ini di sini memang kami batasi. Yang pertama tentunya adalah di institusi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan instansi vertikal. Namun ada satu catatan lagi bahwa pengabdian ini harus dibuktikan dengan gaji yang sifatnya rutin bulanan, sehingga seperti RT, RW dan RPMD itu terpaksa tidak masuk dalam satu pengabdian dalam rangka pencalonan Kades dari sisi hitungan bobot, karena memang ada satu kriteria tidak digaji secara rutin. Karena kalau itu kita buka lebar-lebar, tentunya dalam penghitungan nanti akan mengalami kesulitan. Sehingga di antara 3 bobot ini, 3 indikator ini nilainya adalah bobotnya 60, sedangkan ujian tulisnya adalah 40%. Dan itu untuk ujian tulis akan kami laksanakan di tanggal 12 Maret 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sekilas sebagai pengantar daripada tahapan yang telah kami laksanakan pada saat ini. Selanjutnya terkait dengan data umum Pilkades Kabupaten di Kabupaten Sleman. Sebelum tadi saya memasuki ruangan, saya berbincang dengan Bapak pimpinan bahwa Pilkades di Sleman ini sebetulnya rasa pilkada gitu, karena jumlah TPS ini insya Allah terbesar dalam satu kabupaten di Indonesia. Pernah Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat saya menjabat sebagai camat, kebetulan saya lahir dari wilayah pertama saya di Kecamatan Pakem, di Kecamatan Gamping, dan terakhir di Kecamatan Depok yang wilayahnya meliputi UGM, dan mungkin satu-satunya camat yang rumah dinasnya pernah di Molotov ya rumah dinas saya begitu. Ini sekedar mengenang masa lalu, dan itu saya catat dalam lembaran hidup saya. Dilaksanakan di 17 kecamatan, artinya walaupun hanya 49 desa, di Sleman ada 86 desa, namun 17 kecamatan ini semuanya melaksanakan pilkada. Seperti Kecamatan Depok yang hanya 3 desa, ini yang akan melaksanakan adalah Desa Catur Tunggal, di mana untuk Desa Catur maupun Desa Mojokerto insya Allah akan melaksanakan di tahun 2021. Nah, ini juga kalau tadi disampaikan di Kabupaten Brebes, mungkin juga Pemalang, dan bulan Juli yang lalu Kabupaten Boyolali juga pernah melaksanakan. Namun ini adalah yang pertama untuk Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 1.102 TPS terkecil 8 TPS di Desa Kepuh Harjo, Lereng Merapi di Kecamatan Cangkringan. Dan TPS terbanyak atau terbesar adalah di mana UGM ini berada, yaitu di Desa Catur Tunggal, 110 TPS, luar biasa. Warga calon pemilih yang terdaftar di
DPT sebanyak 444.841 orang. Tadi saya cerita mengapa ini rasa pilkada. Pernah saya dan kawan-kawan camat melakukan studi orientasi di luar Jawa. Pil wali kota itu jumlah pemilihnya hanya 27.000, sementara jumlah pemilih satu tunggal itu 30.000 sekian. Artinya satu desa berbanding dengan satu kota. Ini kan rasa pilkada kalau kita bandingkan hanya satu desa dan satu kota. Ini padahal 49 desa dengan jumlah TPS 1.102 TPS dan DPT-nya 444.851 orang. Nah, Bapak Ibu, karena pilkada voting ini adalah sangat spesifik, artinya sangat berbeda dengan pilkada yang sifatnya reguler, dengan tradisional, dengan coblos, ini dengan e-voting, dengan touchscreen. Kalau kita disosialisasi dalam rangka untuk membumikan istilah ini dengan istilah nundel, karena kita statusnya masih desa, ada yang di lereng Merapi sana juga. Kalau dengan mungkin dengan layar sentuh atau dengan apalagi dengan touch itu kurang begitu familiar, sehingga dalam sosialisasi kami dengan istilah nundul, 2 kali nundul, insya Allah nundul skill. Kami merekrut 60 TTU, tim teknis utama. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan waktu mungkin, tapi insya Allah bukan karena faktor kecapean menjadi anggota TTU, karena tugas TTU ini juga sangat berat menyosialisasikan untuk 49 desa dan 721 padukuan, sehingga secara maraton 60 tenaga teknis utama ini melaksanakan sosialisasi. Itu kebetulan ada yang satu meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah, Allahumma amin. Selain daripada itu, selain TTU kami juga merekrut tenaga teknis lapangan. Kalau TTU tadi kami rekrutmennya dari SDM teman-teman di OPD Pemerintah Kabupaten Sleman, dan juga memberdayakan Bapak Ibu guru baik SMP maupun SD maupun SMP yang dari referensi Bapak Kepala Dinas itu mempunyai skill kaitan dengan IT yang lebih daripada yang lain, sehingga kami rekrut 60. Nah, untuk TTL ini 1.220 tenaga teknis lapangan kami rekrut dari saudara-saudara kita, adik-adik kita 7 perguruan tinggi yang ada di DIY, 6 di Sleman, kebetulan yang 1 di Bantul. Yang pertama UGM, UNJ, UPN, Universitas Amikom, UII, UTY, dan satunya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di Bantul. Ini kami rekrut 1.220 TTL sekaligus sebagai cadangan 10%. Selanjutnya kami menyediakan 1.212 set alat e-voting. Salah satunya sekarang berada di gedung PPM ini di dalam rangka untuk membiasakan adik-adik yang kemarin sudah kami intake langsung dari BPTP Jakarta selama masing-masing peserta selama 2 hari, dan dalam rangka untuk membiasakan untuk menuju ke tanggal 29 masing-masing perguruan tinggi melalui LPPM kami pinjamkan 1 alat, dan alhamdulillah informasi dari Bapak Ketua LPPM 7 perguruan tinggi kemarin sangat antusias di dalam rangka untuk kelancaran menuju ke pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya next berkaitan dengan dasar hukum pilkada voting ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Junto Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ketiga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Junto Nomor 65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, dan yang keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015, Junto Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Jadi secara aturan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada secara e-voting ini sudah cukup dan siap untuk diimplementasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami yakin Bapak Ibu sudah sangat tahu terkait dengan pengertian elektronik voting, namun tidak ada salahnya kami sampaikan bahwa sistem elektronik voting ini adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara. Jadi pada saatnya nanti pemilih datang diverifikasi sudah sesuai antara undangan dengan yang terdaftar dalam DPT, langsung menerima kartu, dan kartu itu dimasukkan ke alat yang di situ dipandu oleh petugas gitu. Langsung di dalam layar akan muncul surat suara. Jadi kalau surat suara biasanya setelah verifikasi secara manual dikasih oleh petugas dibawa ke bilik, ini sudah nggak bawa surat suara. Jadi surat suaranya nanti akan muncul di masing-masing layar, langsung muncul nomor 1 sampai maksimal 5 sesuai dengan calon yang ditetapkan untuk dipilih di PPS atau di TPS tempat. Jadi kalau calonnya 2 ya hanya 2 foto, 1, 2. Kalau calonnya 5 ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini membuat surat suaranya langsung di layar laptop atau komputer, dan tentunya memberikan suara tadi tidak dengan nyoblos, dengan touch atau dengan nundel tadi, dan menghitung perolehan suara pada saatnya nanti sudah selesai dihitung, tidak dengan manual pakai angka-angka itu, langsung muncul perolehan suara masing-masing, mengirim hasil perolehan suara dan menayangkan perolehan suara nanti. Jadi langsung bisa ditayangkan di TPS tersebut, dan insya Allah kalau tidak ada kendala dalam waktu 10-15 menit di TPS tersebut siapa yang memperoleh hasil terbanyak itu sudah diketahui, walaupun tentunya belum bisa diketahui siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam satu desa atau dalam satu PPS, karena seperti tadi di ruangan saya matur bahwa dalam rangka menjaga keamanan sistem ini tidak ada yang sistemnya ada online, semuanya adalah offline. Jadi antara TPS 1 dengan TPS yang lainnya dalam satu PPS tidak bisa terhubung. Nanti setelah di PPS baru ketahuan, baru tahu siapa yang memperoleh suara terbanyak. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yang kami hormati, sistem ini adalah dalam rangka memelihara dan menghasilkan jejak audit. Jadi yang dimaksud dengan jejak audit ini nanti di selanjutnya akan kami jelaskan bahwa begitu memilih nomor 1, 2, 3 atau nomor 5, yang pertama apabila pemilih ragu pilihannya, mungkin sebetulnya dalam hatinya dari rumah yang akan saya pilih nomor 1, tapi di situ terpilih tersentuh nomor 2 karena faktor ketegangan atau yang lain, sehingga di situ masih ada kesempatan satu pertanyaan, apakah Anda yakin dengan pilihan Anda? Kalau tidak yakin, ada warna merah disentuh lagi, itu akan muncul layar yang tadinya sudah tertayang. Nah, kalau dia otomatis langsung menghasilkan yang namanya kartu audit. Kartu audit ya, ini yang disebut dengan menghasilkan jejak audit. Kartu audit nanti dimasukkan ke dalam kotak audit. Jadi ada 2 bukti, satu bukti di layar, dan kedua pemilih itu mendapatkan bukti bahwa yang saya pilih, yang saya sentuh sama dengan yang kartu audit yang keluar, surat audit yang keluar. Nah, surat audit ini tidak boleh dibawa pulang. Ini harus dimasukkan ke kotak audit, karena
kotak audit ini hanya untuk sebagai antisipasi apabila nanti ada sengketa dari calon yang tidak puas terkait dengan hasil pilihan, dan nanti yang kotak audit ini akan kita buka, kita bandingkan dengan hasil yang di layar dengan bukti fisik di kotak audit. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan daripada electronic voting ini tentunya yang pertama memberikan dukungan teknologi pada sistem pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel, memberikan dukungan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi, dan yang ketiga menjadi acuan alternatif teknologi dalam pelaksanaan Pilkades di Indonesia. Mungkin ke depan ini diawali dulu dengan Pilkades, ya mungkin ke depannya bisa ke Pilkada dan sampai dengan Pileg dan Pilpres gitu ya. Allahumma amin. Dari sisi keunggulan Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama jelas tidak perlu mencetak kertas suara, sehingga tentunya ini mendukung program green teknologi begitu. Yang kedua, pemilihan suara mudah, hanya menyentuh tanda gambar di panel, tidak usah pakai coblosan alat coblos lagi. Yang ketiga, proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat, karena tadi di depan saya sampaikan insya Allah tidak ada kendala, semuanya sudah melaksanakan hak pilihnya. 10-15 menit akan tertayang hasil perolehan suara masing-masing calon pada TPS setempat. Pengiriman hasil langsung ke pusat data dapat menggunakan infrastruktur komunikasi yang ada dan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan bagi publik dalam mengakses hasil pemilihan. Sehingga dalam hitungan 1 jam, insya Allah, saya belum tahu kalau hitungannya di catur tunggal, tapi kalau yang 8, 10, 15, 20 TPS, insya Allah tidak sampai 1 jam sudah tertayang di TPS siapa calon siapa yang memperoleh suara terbanyak di panitia pemilihan setempat. Dan yang terakhir tentunya sistem e-voting bisa menghasilkan jejak audit elektronik dalam bentuk kertas audit yang tadi saya sampaikan. Jadi memang sudah ada antisipasi, kita tidak hanya istilahnya yakin saja dengan teknologi yang kita gunakan, namun masih ada jejak audit yang mungkin nanti apabila ada permasalahan terkait dengan sengketa pemilihan kepala desa ini. Dan secara aturan kaitannya dengan sengketa ini memang kita buka, artinya apabila ada yang tidak puas, khususnya hanya berkaitan dengan hasil, tidak berkaitan dengan proses yang lain. Tapi kalau hasilnya ada calon yang tidak puas, kita buka seluas-luasnya dan sudah kita siapkan perangkat untuk pemecahan permasalahannya. Kebutuhan elektronik e-voting ini pertama sumber daya manusia, tadi sudah saya sampaikan dari TTU, dan terutama yang pertama tentunya tim ahli, karena kami kerjasama dengan BPTP Jakarta sudah memberikan bintang kepada teman-teman TTU dan juga teman-teman TTA, teman-teman TTU kerjasama dengan TTR, dan yang tentunya regulasi tadi sudah saya sampaikan. Nah, anggaran juga begitu sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, bahkan tidak hanya menyediakan alat saja, sampai dengan pembiayaan perhelatan Pilkades di masing-masing desa sebanyak 49 desa ini sudah dibiayai oleh pemerintah kabupaten melalui BKK, bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa, sehingga ini tidak merepotkan bagi desa-desa yang melaksanakan. Dari sisi sarpras maupun pembiayaan yang lain sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Dari sumber daya manusia tentunya tim teknis sudah kami sampaikan, kami rekrut dari tenaga pendidikan dan staf OPD, koordinator lapangan, tim teknis lapangan dari saudara-saudara kita, adik-adik mahasiswa 7 perguruan tinggi, dan dari regulasinya Perda maupun Perbumnya sudah kami siapkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan di depan tim teknis utamanya adalah jumlahnya 60 orang, namun karena meninggal dunia 1 sehingga 59. Tugasnya adalah
melaksanakan sosialisasi pilkada voting di tingkat padukuhan. Nah, ini sudah dilaksanakan di 719 padukuhan di 49 desa, sangat luar biasa. Yang kedua, melaksanakan pelatihan KPPS. Sekarang ini sudah masih berlangsung pelatihan KPPS, dan rekrutmen KPPS sudah kami tegaskan, kami tekankan di awal untuk tidak hanya sekedar istilahnya membentuk KPPS seperti yang sudah katakanlah pada saat KPPS yang bertugas di Pileg maupun Pilpres maupun Pilkada, karena sifatnya itu semuanya masih reguler atau kalau boleh matur masih tradisional, belum menggunakan IT. Nah, yang ini menggunakan IT tentunya harus merekrut, kecuali hanya satu mungkin yang bisa dikatakan tidak harus menguasai IT, yaitu yang petugas bagian celup tinta atau penandaan tinta ini, karena tugasnya hanya memberikan tanda kepada pemilih, tidak harus mempunyai keahlian di bidang IT, dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh seluruh PPS maupun KPPS. Memasukkan DPT dalam aplikasi. Nah, Bapak Ibu, ini dalam rangka kecermatan, karena DPT itu harus masuk di dalam laptop masing-masing di TPS. Kalau biasanya kan hanya daftar DPT yang ditempelkan di papan pengumuman di sekitar TPS atau di tempat-tempat strategis di desa. Ini ada dua, selain menempelkan di tempat-tempat strategis maupun di TPS, di dalam laptop sendiri sudah tertera DPT masing-masing pemilih, sudah tertera di situ, dan itu sudah harus kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkades. Yang kedua, membuat suara elektronik tadi, karena memasukkan daftar foto, artinya membuat itu ya membuat surat-suara yang sudah tertera di dalam laptop, bukan di surat suara yang sifatnya bentuknya manual, karena sekali lagi surat suara manual sudah tidak diperlukan. Dan yang terakhir, melaksanakan monitoring pelaksanaan Pilkades. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan tim teknis lapangan ini kami rekrut dari 7 perguruan tinggi, masing-masing UGM 200 personil, UNJ 176 personil, UPN 150, UTY 150, UMG 200, dan Amikom 200, serta JBI 144 personil. Dan sudah kami laksanakan bimbingan teknis, masing-masing anggota melaksanakan bimbingan 2 hari yang dipusatkan di Universitas Amikom Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas dari tim teknis lapangan tentunya yang pertama mengikuti TTL, jelas mengikuti sertifikasi alat dan petugas. Nah, setelah adik-adik ini TTL mengikuti bimbingan teknis, nanti pada tanggal 19 sampai 24 Maret akan diadakan sertifikasi yang dipimpin langsung tim ahli dari BPTP Jakarta. Sertifikasi ini memastikan laptop atau alat yang akan digunakan ini siapa yang akan menggunakan. Jadi tidak sembarang katakanlah laptop A nanti sudah ditentukan TTL-nya A, justru yang menggunakan B, nanti akan tidak nyambung karena passwordnya masing-masing laptop ini akan berbeda. Ibaratnya mobilnya Pak Bupati, siapa yang nanti akan jadi driver, mobilnya Wakil Bupati siapa yang jadi driver, jangan sampai saling silang karena nanti akan tidak nyambung dan berakibat fatal pada saat hari hanya. Nah, itu akan dilaksanakan sertifikasi langsung oleh tim ahli dari BPPT, BPTP, dan pada hari H-1 tim teknis lapangan ini selain mengikuti pendistribusian ke masing-masing TPS juga akan melaksanakan gladi bersih untuk pemungutan dan penghitungan suara. Ini yang sampai saat ini masih kami koordinasikan dengan masing-masing PPM dan koordinator lapangan, di mana koordinator lapangan ini kami rekrut para Bapak Ibu dosen muda di 7 perguruan tinggi, masing-masing 5 sehingga 35
orang. Bagaimana memastikan pada saat hari H-1 dan pada hari H itu benar-benar adik-adik TTL ini berada di lokasi. Memastikan 1102 TTL berada di 1102 TPS, karena masing-masing satu TTL akan mengawal dan melaksanakan tugas di satu TPS. Nah, satu tugas yang sangat, kalau saya boleh menyampaikan, tidak hanya sangat penting, namun ini adalah sangat vital tugas dari TTL, karena di dalam sistem ini kami pisahkan antara sistem yang akan digunakan dengan para pelaksana di tingkat TPS dalam hal ini KPPS. Artinya pada hari H nanti jam 6.30 adik-adik TTL harus sudah berada di TPS, karena mempunyai tugas yang sangat penting dan sangat vital. Yang pertama, membuka aplikasi melalui password Belkades Infoteki. Yang kedua, memastikan bahwa data yang ada di laptop masing-masing TPS yang passwordnya dipegang oleh adik-adik TTL ini semuanya dalam keadaan kosong, dan itu disaksikan oleh KPPS dan para saksi bakal calon. Para saksi ini tidak mutlak, karena apa? Seperti tadi saya matur, seperti Kepo Harjo, kalau TPS-nya hanya 8, mungkin saksi masing-masing calon bisa mencukupi. Tapi kalau satu tunggal yang 110 TPS, kami juga tidak yakin apakah semua calon akan menyediakan saksi di 110 TPS tersebut. Kami juga tidak tahu. Nah, ini artinya saksi tidak mutlak harus ada, tapi KPPS semuanya harus ada dan menyaksikan pengosongan data di masing-masing TPS. Nah, setelah itu tugas dari adik-adik TTL menyerahkan perangkat tersebut kepada KPPS. Sehingga ini ada pemisahan. Yang mempunyai password untuk membuka sistem itu adalah TTL, masing-masing TTL. Tapi dan KPPS tidak tahu, karena untuk menghindari sebuah sangka mungkin nanti bisa diutak-utik oleh KPPS sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, setelah selesai pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara. Setelah penghitungan selesai, yang menutup aplikasi itu juga adalah adik-adik dari TTL. Sekali lagi, KPPS hanya melaksanakan tugas sebagai petugas untuk pemungutan suara, melayani pemilih, dan juga pada saat penghitungan suara. Dan yang tidak kalah pentingnya, apabila nanti ada sengketa terkait dengan hasil, nah adik-adik TTL nanti juga yang akan memberikan keterangan di TPS di mana itu yang dijadikan objek sengketa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai gambaran umum proses voting, monggo dilihat di layar. Yang pertama tentunya tadi pemilih datang, terus diverifikasi oleh petugas, dan sebetulnya Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan verifikasi ini ada satu kemajuan yang kalau itu dilaksanakan satu hal yang sangat bagus. Artinya betul-betul bisa memastikan bahwa yang datang itu adalah benar-benar pemilih yang tertulis, yang terdaftar dalam DPT, namun sesuai ketentuan dari Dirjen Dukcapil itu belum diperkenankan untuk digunakan dalam Pilkades. Jadi pada saat undangan disampaikan ke verifikator, petugas verifikasi, itu di situ muncul layar di laptopnya petugas itu foto diri dari pemilih itu. Jadi bisa istilahnya dilihat apakah yang datang itu betul-betul saya Budi Harjo sesuai dengan nomor dan yang tertera namanya. Mungkin bisa saja yang tertera Budi Harjo tapi orang lain, tapi alhamdulillah sudah bisa kita atasi dengan adanya NIK, karena NIK kita hanya satu, sehingga di situ insya Allah tidak ada double NIK, karena di dalam DPT apabila double NIK itu sudah kita hapus
salah satunya. Jadi insya Allah semuanya nicknya yang masih yang terdaftar dalam DPT nicknya hanya satu. Nah, setelah diverifikasi, diberi kartu untuk dimasukkan dilakukan ke smart card reader begitu, nanti akan muncul calon-calon nomor 1 sampai 5, 1 sampai 2, 1 sampai 3, 1 sampai 4 sesuai dengan bakal calon kades di TPS setempat. Dan sudah kami antisipasi sekarang ini yang sudah lolos dan ditetapkan yang di bawah yang 5 maksimal 5 tadi sudah kirim foto, dan insya Allah foto yang kualitasnya yang terbaik sehingga jangan sampai nanti pada saat dimasukkan dalam laptop itu gambarnya menjadi mudah. Dan sudah kita coba yang sudah mengirimkan foto yang sudah lolos maksimal 5 tadi, alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Artinya sudah diketahui, katakanlah calonnya di situ namanya Widiarjo, fotonya di situ juga kita yang kenal atau bahwa itu betul katakanlah itu Widiarjo. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah muncul tanda gambar dan nomor nanti disentuh, tadi saya sampaikan masih ada satu pertanyaan, apakah Anda yakin dengan pilihan Anda? Kalau belum, merah ditekan lagi muncul gambar awal, kalau iya langsung muncul kartu audit, di mana kartu audit bisa dilihat oleh pemilih sesuai enggak dengan yang tadi saya sentuh dengan kartu audit yang muncul. Dan insya Allah selama ini pada saat simulasi kartu tanda yang disentuh dengan kartu audit yang keluar itu semuanya alhamdulillah sama. Semoga di 29 Maret nanti insya Allah semuanya begitu. Allahumma amin. Nah, selanjutnya setelah mencetak struk audit tadi dimasukkan ke kotak audit, dan nanti dari petugas mengingatkan setelah mendapatkan kartu audit untuk dimasukkan dalam kotak audit. Sekali lagi jangan sampai itu dimasukkan saku untuk dibawa pulang, itu hanya jaga-jaga saja kalau nanti seandainya terjadi sengketa terkait dengan hasil pemilihan. Selanjutnya berkaitan dengan sistem keamanan elektronik voting ini betul-betul sangat rahasia, tidak terlacak, akurat, dan dapat diverifikasi. Artinya kalau katakanlah ada sengketa nanti kurang puas dengan hasil, apakah benar antara hasil yang tertera dengan kartu auditnya ini benar enggak, itu nanti bisa dilacak, sehingga memang sistemnya sudah seperti itu. Berikut kegiatan tahapan Pilkades, sosialisasi di 49 desa, dan juga simulasi ini di tingkat desa maupun di tingkat padukuhan dan antusiasme warga masyarakat baik di yang kawasan perkotaan maupun di pedesaan sangat luar biasa. Dan kemarin juga kami koordinasi dengan BPM dan Korlap dalam rangka menuju ke tanggal 29, dan ini ada juga pelatihan teknis lapangan dari 1220 adik-adik yang mengikuti bimbingan teknis. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin selain yang kami sampaikan ini, kami silakan untuk melihat video simulasi yang insya Allah itu akan dilaksanakan di tanggal 29 Maret 2020. Terima kasih. Tidak bisa. Ada yang disebut. Yang ada gambaran lebih. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu proses, kami sampaikan bahwa dinamika
pilkada secara Keputing ini memang sangat luar biasa. Kebetulan saya itu ditugaskan oleh Pak Bupati sebagai Kepala Dinas PMD itu baru tanggal 7 Januari kemarin, sehingga 3 bulan menjelang pilkada justru saya yang mendapatkan sambur untuk mengemban amanah ini. Sebelumnya saya sebagai inspektur di Kabupaten Sleman tanggal 7 kemarin yang notabene tinggal 3 bulan hitungannya saya didahului ke PMD dan untuk melaksanakan tahapan yang sudah mendekati apa istilahnya titik-titik yang sangat menentukan. Namun ini namanya amanah yang insya Allah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pilkada secara efektif. Dalam satu aturan, karena memang ini pelaksanaannya baru pertama kali, kadang-kadang ada hal-hal yang kami harus bertindak cepat untuk mengantisipasi permasalahan. Jadi saya sedikit cerita, tidak bisa ya? Sedikit cerita, ada satu ketentuan Bapak Ibu bahwa persyaratan untuk menjadi bakal calon ini adalah salah satunya tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali, baik itu berturut-turut maupun tidak, di mana surat keterangan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini asumsinya adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah kota. Namun dalam perjalanan, dan alhamdulillah sudah kami antisipasi, dalam perjalanan ada calon yang berasal dari kota, yang notabene kota tidak mengeluarkan karena di sana tidak ada kepala desa, adanya adalah lurah, di mana kalau kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, ditetapkan oleh bupati. Kalau lurah itu nomenklaturnya lembaganya kelurahan diangkat oleh wali kota. Nah, sehingga di sana tidak mengeluarkan, tapi akhirnya sudah kami antisipasi itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah setempat, akhirnya dikeluarkan oleh camat dan itu bisa diterima. Nah, ini hanya serba-serbi saja, termasuk di dalam pelaksanaan bintek TTL ini ada yang sekitar 27 dari salah satu perguruan tinggi tidak bisa mengikuti karena mengundurkan diri, bahkan karena pada tanggal 29 ada kegiatan praktek yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini pernak-pernik dinamika dalam rangka pilkada seperti ini. Tidak jelas ya, tidak.
wajib tetap harus. Undangannya masih malu. Atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Budiarjo. Kita beri aplaus kepada Pak Kepala Dinas. Langsung saja untuk menanggapi paparan yang disampaikan oleh Pak Budiarjo, kami persilakan kepada Pak Dr. Mada untuk pembahasannya Pak, dan kami juga kami persilakan untuk Bapak. Tes satu. Oke, baik. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera dan selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Prof. Harko dan jajaran peneliti ya di Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan. Yang terhormat Pak Budi, Kepala Dinas MD Kabupaten Sleman, yang juga saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa atau mantan mahasiswa saya atau kami di Departemen Politik dan Psikologi. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa kemudian memberi ya semacam mungkin lontaran pemikiran ya, kalau kemudian nanti selama beberapa waktu ke depan tidak bisa kita tuntaskan di forum ini begitu, terkait dengan Pilkades dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Pertama-tama juga saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kabupaten Sleman yang telah berinovasi atau memiliki terobosan untuk kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pilkades. Meskipun saya sendiri belum banyak paham Pak, ini tadi Pak Budi sampaikan, alhamdulillah akhirnya sudah paham Pak tentang e-voting di Pilkades Sleman. Meskipun saya juga warga Sleman begitu Pak, jadi mungkin saya juga karena kurang aktif jadi warga Sleman. Tapi ada beberapa hal ya, catatan yang menurut saya perlu ini menjadi lontaran diskusi setelah mendengar paparan dari Pak Budi tadi terkait dengan rencana Sleman untuk menyelenggarakan Pilkades dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Saya akan membagi menjadi dua saja dulu terkait dengan topiknya yang bisa kita diskusikan. Pertama soal Pilkadesnya sendiri, dan yang kedua nanti baru kita bisa lebih dalam ke soal pemanfaatan teknologi komunikasi informasi dalam pemilu secara umum, meskipun mungkin bisa kita kontekstualisasikan dengan Pilkades. Nah, yang pertama secara substansi saya kira kita semua sudah tahu lah, tapi seringkali juga kita lupa bahwa Pilkades itu tujuan utamanya adalah kesejahteraan gitu ya. Di Perda nomor 5 2000 yang sudah di 5 tahun 2012 ini harus jelas. Ini undang-undang tentang tata cara pemilihan dan pembagian kekuasaan. Iya. Kelihatan ya. Oke, itu adalah kesejahteraan gitu. Nah, jadi apapun Pilkades itu muaranya ke sana. Mau pakai manual, mau pakai teknologi, itu jangan dilupakan arahnya ke sana. Ya, jadi teknologi itu sekedar instrumen, itu juga penting untuk dipahami. Teknologi itu sendiri bukan tujuan utama dari Pilkades. Jadi
Pilkades itu tujuan utamanya adalah membentuk pemimpin yang kemudian secara kompetensi dan punya integritas itu mendorong pada kesejahteraan sosial. Nah, jadi ini seringkali Pilkades ini akhirnya hura-hura dipahami ya namanya pesta demokrasi gitu ya. Sama lah dengan pilpres, pileg itu kan akhirnya makna hura-huranya yang lebih menonjol ketimbang substansinya. Nah, tapi saya ingin mengajak ke sana sekali lagi, kita jangan lupakan, kita boleh berkreasi, berinovasi dan seterusnya, tapi jangan sampai lupa substansi dari Pilkades itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah poin untuk mensinergikan Pilkades dengan pemilu yang skalanya lebih luas. Dalam hal ini bisa pilkada, bisa pileg atau bisa pilpres. Nah, ini bisa dari sisi penyelenggaraannya. Saya kira tahapan-tahapan di Pilkades itu sebagian, meskipun mungkin tidak sepenuhnya, itu sebenarnya juga sama dengan tahapan-tahapan dalam pilkada dan pileg pilpres. Nah, jadi jangan sampai ini menganggap dua dunia yang berbeda antara Pilkades dengan pilkada. Ini sebenarnya bisa kok kita sinergikan, termasuk dalam soal penyelenggaraan. Jadi isu-isu semacam politik uang, semacam politik identitas dan seterusnya sebenarnya bisa kita mulai pikirkan solusinya di tingkatan Pilkades, yang itu terjadi di pilkada, pileg maupun pilpres. Ya, jadi saya mengajak kita mensinergikan ini karena ini kerjaannya sama. Ya, kenapa tidak kemudian disinergikan? Problem soal politik uang itu juga muara awalnya hulu itu dulunya itu di Pilkades. Saya nggak tahu Pak Budi mungkin tahu banyak soal bagaimana praktek biddingan itu sudah bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum lagi. Yang itu nanti skalanya kemudian dilipat gandakan ketika pilkada, dilipat gandakan ketika pilpres, pileg dan seterusnya. Nah, termasuk jaringan-jaringan botoh. Ya, ada satu disertasi yang berargumen bahwa jaringan botoh di dalam Pilkades itu kemudian dipakai untuk pilkada. Nah, jadi harusnya atau idealnya problem-problem seperti ini juga menjadi bagian atau menjadi concern kita ketika menyelenggarakan Pilkades, terutama kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya tadi pertanyaan, sejauh mana teknologi bisa meminimalisir praktek politik uang atau justru memfasilitasi, Pak Budi? Nanti bisa dikasih, misalnya print-printannya itu tadi bisa nggak dijual, itu dibuat sedemikian rupa sehingga pasca bayar gitu. Ini loh saya sudah itu kaitannya dengan keamanan, nanti kita bahas itu ketika kita membicarakan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pemilu. Nah, tapi banyak sekali problem pemilu yang itu sebenarnya ada di Pilkades, awalnya itu di Pilkades. Dan sayangnya, nanti dikoreksi Pak Budi juga, itu tidak banyak mendapat concern. Di perdanya Sleman ini saya baca juga tidak ada yang mengatur soal politik uang di Pilkades. Nah, terus siapa yang mengatur? KPU jelas enggak, ini bukan wilayahnya KPU, Bawaslu juga enggak. Nah, ini sayang sekali kalau sebenarnya ini momentumnya bagi kabupaten untuk memberi kontribusi bagi kampanye terhadap anti politik uang. Karena ini ruang yang tidak ada yang mengatur dan praktek politik uang itu berkembang di sini, termasuk tadi ya botoh dan seterusnya, yang mau tidak mau akhirnya akan direplikasi di pemilu-pemilu yang skalanya lebih luas. Nah, jadi kita perlu memikirkan hal ini, atau lebih spesifik lagi nanti mungkin kaitannya dengan bagaimana teknologi kemudian bisa meminimalisir isu-isu yang berkembang ini. Politik dinasti, tadi Pak Budi juga sudah menyampaikan ada anak istri, ada anak bapak yang nyalon. Nah, itu kan problem pencalonan. Problem pencalonan yang yang sebenarnya kalau Pilkades kita maknai sebagai arena pertama kita melakukan demokrasi dan demokratisasi, ya harusnya ini juga kita problematisasi dong. Meskipun tadi Pak Budi ya tidak ada larangan itu, tetapi ya gimana anak istri nyalon semua gitu.
atau bapak anaknya lolos, kayaknya sudah nggak ada calon lagi, nggak ada masyarakat lagi yang baik di situ di daerah itu. Apalagi ini Sleman saya kira kan pusat pendidikan ada di sini dan seterusnya itu ada di sini. Jadi ya, itu juga kaitannya dengan penyelenggaraan. Kaitannya dengan penyelenggara juga bisa dipikirkan integrasinya. Tadi Pak Budi menjelaskan panjang lebar soal TTS TTL. Meskipun sebagian guru ya untuk TTS nya. Nah, padahal problem yang dihadapi oleh Bawaslu KPU itu tidak mudah untuk menemukan atau melakukan rekrutmen terhadap penyelenggara ad hoc. Nah ini bisa nggak dipikirkan Pilkades itu apa yang menjadi TTS TTL itu yang kemudian nanti menjadi stok bagi KPU Bawaslu untuk merekrut penyelenggara ad hoc itu. Ya dari sini ada KPU ya, ini kan Mbak siapa ini KPU Sleman. Ini nanti bisa cerita itu. Nah ini menurut saya Mbak, tapi perlu itu dipikirkan integrasinya sehingga ini nyambung. Termasuk soal pemilih. Ya, ini isu DPT itu yang berulang kali selalu terjadi di pilkada, di pileg, di pilpres. Ya. Padahal ada pilkades yang datanya saya kira sudah sangat akurat itu Pak ya. Nah kenapa itu kemudian masih terjadi? Ini kan aneh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sinergi antara pilkades dan pemilu-pemilu yang lain. Padahal substansinya sama. Pemilu semuanya adalah soal pemilu. Ini bukan rejimnya itu rejim pemilu begitu kalau istilah MK itu. Nah jadi dari sisi itu sebenarnya pilkades ini menjadi exercising bagi kita ya untuk kemudian bisa menyelenggarakan pemilu-pemilu yang lebih baik yang di skala yang lebih luas. Bagaimana kita akan mengatakan atau kita akan berharap pada pemilu-pemilu kepala daerah atau pileg pilpres akan berjalan dengan baik jika pilkadesnya mengandung banyak problem. Itu sangat tidak masuk akal. Apalagi tadi Pak Mas Moderator mengatakan ini demokrasi lokal, masyarakat langsung bla 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 gitu ya Pak Mas ya. Nah, tapi faktanya memang sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak problem di sini. Nah kita berharap Pak Budi soal ini belum yang soal teknologi ya. Pilkades serentak di Sleman nanti juga kemudian akan membawa perubahan. Jadi proses tadi itu substansi penyelenggara dan pemilih itu nanti hasilnya ujung-ujungnya adalah pada hasil pemilu, kualitas hasil pemilu. Kita berharap pilkades serentak ini tidak seremonial lagi seperti pilkades sebelumnya yang akhirnya ya tidak melahirkan banyak peningkatan kinerja terhadap kepala desa. Maksud sudah pilkades dengan biaya yang mahal begitu masih gitu-gitu aja. Nah kita berharap itu tidak terjadi di pilkades serentak Sleman ini. Makanya tadi Pak dukungan universitas itu kalau bisa tidak hanya dari sisi teknis teknologinya, tapi juga didorong pada sisi substansinya, termasuk mungkin nanti program-program yang lain Pak Budi, misalnya memanfaatkan KKN mahasiswa untuk observasi prosesnya pilkades dan seterusnya itu. Nah itu yang kemudian menjadi penting dan sekali lagi jangan dilupakan. Ya, itu yang utama. Jangan sampai yang utama itu hilang dan sekali lagi jangan sampai pilkades serentak ini tidak punya implikasi, tidak punya makna apa-apa terhadap perbaikan kualitas kepemimpinan di tingkat desa. Namanya aja kan mewah-mewah, serentak, e-voting, tapi benarkah itu kemudian akan membawa dampak terhadap pemimpin yang nanti akan terpilih untuk meningkatkan kesejahteraan sosial? Itu masih tanda tanya besar dan saya kira masih perlu banyak upaya untuk kemudian dilakukan dalam rangka memastikan pilkades itu kemudian memang benar-benar bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membawa masyarakat desa itu menuju kesejahteraan sosial. Nah, yang berikutnya saya ingin ke teknologinya. Ini politik programatik sebelum ke teknologi. Mengembangkan politik programatik, ya, ini juga penting
bagi kepala desa ya, untuk kompetensi dan integritas itu kemudian harus ditempa dalam proses pilkades ini. Pilkades itu juga menjadi sarana regenerasi kepemimpinan. Kita berharap dari kepala-kepala desa nanti muncul calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon presiden bahkan, meskipun belum ada yang pengalaman, baru wali kota belum bisa. Tapi ini sangat potensial juga untuk menjadi regenerasi kepemimpinan nasional. Nah, makanya harus ditempa itu kepada calon kepala desa itu untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai politik programatik. Bagaimana kemudian membuat dia mampu untuk mendemonstrasikan kepada publik agar dia terpilih bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengolah harapan publik itu kemudian menjadi kebijakan publik. Ya, jadi mungkin di kampanye, di penyampaian visi misi Pak itu mungkin ya itu dibuat saja nanti seperti ujian skripsi begitu atau ujian tesis, ditanyain sampai kalau di pilkada kabupaten kota kan ada debat pilpres, ini apa debat pilkada, mungkin nanti ada nggak Pak debat pilkada? Ada penyampaian diskusi. Iya pilkades, tapi kalau bisa didebatkan Pak. Nah, kalau penyampaian visi misi ya ini visi Pak apa gitu ya. Belum pilihan gitu ya. Tapi kalau ada debat, ada proses interaksi dialog juga dengan masyarakat untuk kemudian dia dipaksa mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengembangkan politik programatik, itu saya kira akan jauh lebih bagus ya. Saya kira perlu dipikirkan Pak Budi, debat pilkades Sleman mungkin akan menjadi kabupaten pertama juga dalam mengembangkan debat pilkades ini untuk menuju pemimpin-pemimpin desa yang mengembangkan politik programatik. Oke, berikutnya terkait dengan teknologi informasi komunikasi. Nah, ini sebenarnya ini pertanyaan Pak Budi, tapi saya tadi sudah terjawab ya dengan karena di Perda itu Pak, Perda 18/2019 itu pengaturan tentang penghitungan suaranya belum dijelaskan Pak. Sehingga saya kemarin baca perdanya kok terus penghitungannya gimana? Tapi tadi sudah termasuk mesin. Tapi di Perda 18/2019 hanya pasal 37 itu ayat 2 itu yang eksplisit menggunakan kata-kata secara elektronik. Berbuk ya? Ada berbuknya. Oke, berarti sudah di. Nah, ini manfaat dan resiko e-voting. Jadi jangan lupa resikonya juga ya. Ada manfaatnya juga, ada resikonya juga penggunaan teknologi komunikasi informasi itu dalam pemilu. Nah, manfaatnya misalnya tadi beberapa juga sudah disampaikan, mempercepat proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, membantu mencegah kecurangan pemilu dan seterusnya, mengurangi tenaga kerja untuk menghitung suara dan seterusnya, itu manfaatnya. Tapi ada juga resiko-resikonya, beberapa diantaranya soal, nah ini Pak, pelibatan publik dalam sebuah diskusi untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan di setiap pemilu, dan kemudian memutuskan sesuatu sebelum mendapatkan masukan dari publik. Nah, jadi karena ini menyangkut, ini kalau di level pemilu skala kabupaten, kota sampai nasional itu kaitannya dengan trust. Tapi saya kira pilkades juga kaitannya dengan trust. Nah, jadi tapi saya kira Sleman sudah mulai ke arah sana ya, bahwa e-voting itu bukan hajatannya Pemkab. Ini hajatan bersama. Gitu. Jadi ini bukan gawenya Pemkab saja gitu. Tapi ini gawe semua gitu. Jadi sehingga diskusi-diskusi publik seperti ini Pak, seperti tadi saya yang belum paham sama sekali tentang e-voting di Pilkada Sleman, meskipun orang Sleman, itu kemudian semakin banyak yang memahami atau mengetahui e-voting di Pilkada Sleman. Serangan cyber, nah itu jangan salah, Pilkada itu sekarang yang kompetitif loh. Bisa juga ini jangan main Pilkada yang masa diserang, siapa tahu. Apalagi dengan dana desa yang segitu. Yang sekarang riset kami, ini beberapa penelitinya dari sini,
di Pilkades serentak Kulon Progo dan Bantul. Itu ada kandidat yang mengeluarkan 100 juta, ada yang 500 juta bahkan ya. Di beberapa desa data kami 500 juta untuk Pilkades. Kalau terima bayar hacker, saya kira yang murah di Jogja, hacker murah. Atau yang bisa ngotak-ngatik gini-gini lah. Terutama dengan alokasi dana desa yang di mana bisa kemudian sekarang mengelola sumber dana yang sangat luar biasa. Kemudian ada kemungkinan kesalahan teknis operasional dan seterusnya. Nah, ini prinsip-prinsip undang TIK di pemilu, Pak Budi mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan ya, prinsip pengkajian perencanaan. Ini ada banyak hal yang perlu disampaikan di situ, dipikirkan di situ. Soal tadi Pak Budi juga menjelaskan Pemkab Sleman mengajak BPPT gitu kan dalam proses ini. Pertanyaannya kenapa nggak ngajak UGM Pak? Atau Amikom? UGM sudah sidik bisa tuh. Oh gitu, jadi dibagi Pak. Ya, tapi kalau bisa ajak partner lokal Pak. Karena justru UGM, Amikom mungkin juga ya, itu yang menghasilkan orang-orang yang kerja di BPPT itu Pak. Jadi ilmunya justru sumbernya dari sini gitu. Jadi proses perencanaan transparansinya juga saya tidak tahu ini sejauh mana di Sleman. Kemudian tahap pengadaan dan tahap penerapan. Ini kalau di tingkat nasional saya tidak tahu dengan Sleman. Isu di bidang pengadaan itu menjadi isu. Ya, karena ini melibatkan dana yang tidak sedikit, pengadaan mesin, pengadaan alatnya. Saya beberapa kali interaksi dengan KPU ya, Komisioner KPU RI, Bawaslu RI itu pernah mereka cerita bahwa ketika mereka diundang sebuah lembaga untuk membicarakan topik e-voting begitu, itu di depan ruang diskusinya itu sudah berjajar-jajar para vendor itu menjajakan teknologinya, mulai Samsung, mulai mereknya bermacam-macam sih. Karena ini isu yang sangat krusial di beberapa negara. Isu ini kemudian juga mempengaruhi trust terhadap hasil pemilu. Di Filipina misalnya juga yang di Asia Tenggara memiliki sejarah paling panjang ya dalam penerapan teknologi dalam pemilu. Itu juga persoalan pengadaan ini pernah kemudian sampai menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu. Ini tapi ini saya kira di Pilkades Sleman sudah terjadi apa ya, tapi mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah Pak ini pengadaan ini, karena jangan sampai Pilkades menghasilkan masalah. Pilkades itu untuk memberi solusi atas masalah, bukan malah menghasilkan masalah baru. Kemudian tahap penerapan tadi sudah disampaikan, keamanan sistem, keamanan cyber, kerahasiaan pemilu dan seterusnya. Jadi ini Pak, apakah ketika memasukkan data pemilih itu tadi ya etika, itu berarti nanti di sistemnya itu bisa dibaca Pak, siapa pemilih siapa? Ya, tidak bisa. Nanti akan dijelaskan. Karena itu menjadi sangat penting. Ini masih dari BPT. Oh dari ini. Nah itu soal cyber security itu menjadi penting. Karena misalnya tadi kalau mau curang ini juga pemilih bisa menggunakan ini untuk tadi politik klientelisme itu, politik uang. Ini loh istilahnya pasca bayar tadi. Atau ya yang megang passwordnya itu yang kemudian tahu siapa milih siapa. Nanti ya ini loh yang milih kamu itu kemarin ini apa kompetensinya itu lewat saya. Banyak yang kemudian bisa diperbincangkan terkait dengan isu keamanan sistem keamanan cyber dan kerahasiaan pilihan pemilih. Tersedianya mekanisme audit dan dapat dilakukan penghitungan suara ulang dan seterusnya tadi sudah disampaikan tentang audit. Nah ini mungkin yang terakhir ya, tahapan manfaat ini sebenarnya ini Pak,
dulu di awal ya, kenapa kemudian Sleman memutuskan itu. Identifikasi masalah itu menjadi penting. Sebenarnya apa sih yang ingin dikejar oleh Sleman dengan menggunakan teknologi e-voting ini dalam pilkades? Di Perda itu salah satunya adalah pertimbangannya, konsiderannya adalah agar pilkades efisien dan efektif. Pertanyaan saya, benarkah efisien efektif? Jadi 50 miliar Pak, ini ada berita Pak. Biayanya 50 miliar pengadaan mesin di pilkades Sleman. Benar nggak itu malah kemudian membuat efisien efektif pilkades? Nah ini tentu saja nanti harus dievaluasi Pak Budi, karena tujuan dari e-voting kan sebenarnya justru efisiensi. Tapi apakah efisiensi dan efektivitas itu hanya tujuan satu-satunya dari penggunaan e-voting di pilkades Sleman? Bagaimana dengan yang tadi? Soal politik uang, soal hoax, soal politik identitas, ujaran kebencian, soal keinginan untuk menghasilkan pemimpin yang punya integritas dan punya kompetensi. Nah, di mana kemudian kita akan memanfaatkan teknologi dalam untuk menjadi solusi atas masalah-masalah itu. Itu juga penting untuk kemudian dipertimbangkan. Saya tidak mengatakan yang dilakukan Sleman itu jelek Pak Budi, sudah bagus, tapi ya tetap perlu ditingkatkan. Ini sudah ada sesuatu yang dilakukan oleh Sleman, tapi tentu saja itu saja tidak cukup, masih termasuk ini Pak Budi, penggunaan teknologi di semua tahapan, tidak hanya e-voting, pencalonan misalnya, itu bisa nggak memanfaatkan teknologi sehingga orang publik itu juga tahu, masyarakat desa itu juga tahu proses pencalonannya seperti apa. Dokumen administrasi yang oleh panitia pemilihan desa ya Pak, itu bisa nggak dibuat transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi? Karena proses pencalonan itu bisa juga problem, di situ ada problem juga. Uang mahar, kalau di pilkada istilahnya uang mahar, apakah ini juga bisa di pilkades? Nah, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat proses pencalonan itu kemudian lebih transparan dan di kampanye, bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga kampanye bisa lebih didorong bersifat dialogis, komunikatif, dua arah, ada tanya jawab, ada proses untuk memberi dan menerima dari para calon dengan pemilih. Bagaimana kemudian teknologi dipakai untuk mengawasi setelah terpilih pun, itu juga kemudian nanti perlu dipikirkan Pak Budi, sehingga e-voting bisa kemudian dibarengi dengan pemanfaatan teknologi lain di tahapan-tahapan yang lain. Kerangka legal saya kira ini juga penting, aspek fisik proses digitalisasi pemilu, aspek prosedur yang transparan, uji coba dan sertifikasi, mekanisme audit, status hasil audit dan hasil elektronik, keamanan penyimpanan data, identifikasi pemilih, akses pada source code dan penegakan hukum, macam-macam. Nah, termasuk ini penyimpanan alat gitu Pak. Setelah mahal-mahal 50 miliar itu akan setelah selesai terus bruk cetok ora di openi gitu. Terus nanti pengadaan lagi 5 tahun atau 4 tahun lagi kalau ada pilkades lagi. Nah ini bagaimana ini yang juga perlu kemudian dipikirkan. Terus pengadaan perangkat teknologi, seleksi vendor, penetapan vendor, perangkat teknologi dan seterusnya itu juga harus transparan dan terbuka. Jangan sampai itu kemudian nanti menimbulkan masalah-masalah baru, karena sekali lagi pengalaman di banyak negara itu menunjukkan bahwa ini juga menjadi sumber masalah di sini. Implementasi waktu penguatan kapasitas tadi sudah disampaikan, ada upaya untuk melakukan training dan seterusnya. Pendidikan pemilih tadi ada istilah nunul coblosan dan uji coba sudah ya Pak. Nah, terus nanti proses evaluasi, harus ada evaluasi Pak terkait dengan penggunaan e-voting sejauh mana kemudian kita praktek-praktek baik kemudian bisa diambil dan problem-problem apa yang kemudian dihadapi dan
nanti sekiranya kalau akan diadakan pilkades lagi atau kalau kabupaten lain melakukan pilkades itu kemudian bisa mendapat inspirasi dari pengalaman Sleman ketika memanfaatkan teknologi komunikasi informasi dalam pemilihan pilkades. Saya kira itu dulu lontaran dari saya. Tolong dimaknai sebagai lontaran saja, bukan solusi Pak, karena saya bukan alat pemuas gitu ya, jadi saya tidak berpretensi untuk memuaskan kita semua. Terima kasih. Kita berikan kepada semua Pak Manda. Terima kasih atas tanggapannya Pak Manda. Jadi kita sudah dengar sendiri bahwa yang jelas Pak Manda sendiri sebagai seorang akademisi mengapresiasi kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman atas inovasi yang dilakukan. Terus Pak Manda tadi juga sudah menyampaikan mengingatkan lagi apa arti penting dari pilkades, mulai dari substansi penyelenggaraan pemilihan maupun hasil pemilu. Terus tadi dijelaskan tentang politik pragmatis, bagaimana membawa harapan publik menjadi kebijakan publik. Jadi perlu ada nanti debat pilkades itu. Terus yang terakhir tadi Pak Ade juga menjelaskan tahapan-tahapannya. Untuk selanjutnya, sebagaimana biasa kami berikan kesempatan kepada teman-teman semua sama koordinator ini untuk menyampaikan boleh tanggapan, boleh pertanyaan, atau mungkin teman-teman iri atau dari KPUD mau menambahkan penjelasan dari Pak Budi. Kita persilakan. Untuk termin pertama, sesi pertama 3 penanya dulu. Ini Bapak 1, 2, 3. Oke. Matur nuwun awit paring berkah. Langkung rumiyin kula nemakaken nami kula Widayadi saking Tempel. Wonten ing mriki kula badhe matur lan kula pangapunten basanipun kula bilih campur-campur nggih. Nggih. Menika badhe ngaturaken isu utawi wonten ingkang timbul wonten ing masyarakat isu utawi kampung. Wonten iki kula bilih menawi Bapak Mitra Akademisi, menawi kula saking kampung. Isu yang berkembang di kampung. Wonten ing kampung menika wonten iki sering timbul tanggapan nggih badhe kadang menika sepisan. Pilkades nggih, pilkades. Nggih. Boleh digital system adalah produk dari olah pikir manusia. Beliau kula menawi saking mangipun nggih leres injih. Nanging saderengipun menika boten ateges tidak percaya dengan teknologi, bukan. Suudon bukan. Nggih, atau mengecilkan hati itu bukan. Wonten ing mriki kula dari saking matur menawi kaitanipun langsung kalian pilkades menika, namung secara analogi badhe kula tarik kedadosan ingkang wonten ing daerah Tempel, khususipun masalah bab penambangan pasir. Walaupun tidak persis permasalahannya, tapi sedikit itu ada kemungkinan kesamaan. Permasalahan itu Tempel ngaten. Izin penambangan pasir dengan menggunakan alat berat, backhoe. Itu secara institusional itu izin itu keluar, dan kelihatannya karena masalah penambang itu kaitannya dengan lingkungan hidup, itu kan ada proses. Nah, prosesnya ini loh yang bermasalah. Karena apa? Di situ setidaknya kan mesti masyarakat itu dilibatkan sehingga timbul izin penambangan pasir. Tapi kenyataannya yang terjadi itu begitu mau turun tapi diprotes masyarakat karena yaitu tadi, karena tidak sinkron dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Maka persetujuan masyarakat itu daerah dari sebelah selatan Jalan Megulang sampai ke daerah Labura itu. Nah, ini mesti yang terjadi menurut orang-orang desa seperti saya ini juga, itu mesti ada
Jadi proses persetujuan masyarakat tentang izin penambangan pasir itu jadi di situ nggak nyambung karena ternyata Begu mau turun itu ditolak. Nah ini kaitannya dengan itu, peristiwanya apa saya belum bisa matur itu, tapi yang jelas itu masyarakat tidak dilibatkan. Monggo solusinya bagaimana? Yang itu, ya itu saya memang sekedar kejadian yang mungkin sedikit banyak itu bisa ditarik ke sana. Saya rasa itu saja. Monggo mohon penjelasan bagaimana tentang itu. Sekali lagi kalau saya ada salah saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Pak Budi. Kita kemarin saya belum sempat mengucapkan selamat ke Budi untuk jadi kepala BPD PMD. 2 bulan Pak ya, selamat dapat timbangan. Baik, saya langsung ke IRE. Kami sebetulnya saat ini sedang penelitian nepotik, tapi karena ini penelitian mandiri, kami hanya bisa karena biaya IRE sendiri gitu. Kami hanya bisa mencakup 3 desa. Desa Paduaharjo di Sleman, Kecamatan Sleman maksudnya, Satu Tunggal, Depok, sama Sunan Mulyo. Sunan Mulyo di pinggir, 20 kilo, 25 kilo dari sini kira-kira jauhnya desa itu. Gini Pak Budi, saya sudah turun ke lapangan, sudah wawancara, sudah ikut BIMTEK juga di saat ini KPPS lagi BIMTEK nanti malam di Paduaharjo Pak ya. Ini BIMTEK-nya. Oke. Secara teknologi itu kan sistem ini dibuat oleh BPT gratisan Pak Mada. Saya menjawab ini gratisan, jadi menjawab tadi kenapa nggak oke karena Pemda minta gratisan. Jadi BPT itu gratisan software. Ya, kalau paket lengkapnya itu ada berapa alat? Ada 2 laptop, ada 1 desktop, ada 1 printer, ada 1 UPS. Itu paket lengkap, itu 40 juta. Ini spek yang ditentukan oleh BPT. Tapi Sleman beli paket hemat. Paket hematnya adalah 1 laptop, 1 desktop, 1 printer, 1 UPS. Kenapa 1 laptop nggak ada? Card reader itu membaca eKTP-nya tidak ada. Jadi harusnya memang ada membaca eKTP sendiri. Jadi gini, kalau pakai data lengkap, pakai paket lengkap, maka ketika verifikasi itu yang untuk undangan dipakai laptop sendiri. Tapi ketika dia pakai eKTP saja tidak undangan, itu ada sendiri verifikasinya. Pakai card reader namanya. Itu melihat nick dan fotonya Pak ya. Foto dan alamat. Tapi ini nggak dipakai oleh Sleman. Sleman pakai hemat. Nah, 1 laptop yang untuk verifikasi DPT itu nanti undangan dilihat namanya, nicknya. Itu laptop itu. eKTP juga gitu. eKTP itu mulainya jam 1 siang, bukan pagi. Yang tidak undangan hanya pakai eKTP jam 1 siang, bisa mundur. Nah, setelah itu sebelumnya akan pindah ke desktop. Desktop itu desktop yang login, yang gabungan dengan layar monitor. Nah, dia nundul di situ. Itu terpisah. Pertama ini offline, itu terpisah, tidak ada LAN antara laptop dengan desktop, itu tidak ada. Jadi saya secara teknologi saya bisa katakan ini agak menjamin keamanan. Saya selalu ditanya Pak, ini kan nanti saya jelaskan tentang jamingan. Tapi kepala desa itu selalu tanya, bisa tidak kami melihat si A milih A, milih siapa gitu. Kalau secara teknologi itu nggak bisa, karena terpisah. Yang untuk menyatakan bahwa laptop ini Anda hadir sebagai DPT itu laptop memverifikasi bahwa Anda hadir, hanya mengatakan hadir. Entah kasih smart card reader, kalau itu dikasih ke pemilih ya kan, ini sudah. Nah, nunulnya itu dari desktop. Nah, desktop itu dari pangkat yang lain, sistem yang lain. Desktop itu hanya tahu Anda nunul siapa, tapi tidak ada nama, tidak ada jam, dan acak. Tidak ada jam juga. Tidak ada jam juga. Nah, printer itu hanya menunjukkan nomor yang dipilih. Ada 4 calon. Nomor 1 milih 1 saja. Nomor 1, nomor 2. Itu yang printernya yang asli printnya hanya itu. Nah, itu nanti baru dibuka, kotak audit nanti dibuka kalau ada sengketa, dan itu tidak di TPS tapi di kabupaten.
auditnya, pakar audit. Nah, saya ingin katakan kenapa aman. Saya tidak bisa wawancara Pak Budi kemarin karena sibuk banget. Jadi saya wawancara dengan Pak Agung itu yang justru yang mau komandani teknisnya. Jadi BPPT itu hanya satu orang nanti dia lihat ya Pak ya di kabupaten. Termasuk pada saat sertifikasi dari Di BPPT ya. Nah, tapi ada TTU dan TTS. TTU dan TTS itu tidak punya tidak punya password root kalau dalam komputer. Root itu adalah sistem di dalam aplikasi itu. Yang punya itu hanya BPPT yang bisa masuk ke dalam sistem. Jadi saya bisa yakin ini aman karena kalau kita mau tahu siapa mengusak sistem itu mesti di komputer itu sendiri, tidak bisa dari luar, tidak bisa dibaca karena tidak online. Dan masuk ke root itu tidak mudah juga, hanya orang BPPT yang bisa. Makanya saya BPPT di mana Pak? Ada di kabupaten. Kalau ada di TPS bahaya Pak. Kalau dia sudah pegang komputer itu udah bahaya. Itu karena dia yang tahu logika alur programnya yang tahu. Kalau dia sudah masuk pegang laptop dia berbahaya. Kalau TTL pegang laptop saya nggak terlalu bahaya menurut saya, karena dia tidak bisa tahu logikanya, alurnya apa. Itu satu. Nah, saya sampai hafal merek-mereknya Pak. Nanti kita bicara. Merek-mereknya saya foto, saya amati betul siapa yang menang. Saya belum sempat. Saya minta tolong Pak Budi nanti diizinkan boleh BKAD itu saya boleh wawancara karena ini penting Pak. Karena BKAD nggak terus tembus beberapa kali diminta nggak terus tembus ini ngomong ini. Oke. Untuk anggaran ini kan BKK Pak ya, bantuan khusus bantuan keuangan khusus. Itu kan kalau saya di koleksi kalau salah itu kan uang dari TSA Sleman Pak ya, kira-kira gitu. Nah, itu memang 50M Mas, 50M. Tapi 50M dibagi. Nah karena Sleman beli paket hemat, maka kira-kira habisnya sekitar 30 juta, tidak sampai 40 per unit per TPS. Jadi nah itu tidak 1.102 dibelinya, tapi dinaikin 10%, 1.212 Pak ya unit yang dibeli, karena memang standar harus dinaikin 10%. Itu kira-kira habis kita 36M untuk alat. Nah, untuk desa, untuk operasional desa, data di lapangan itu, kalau desa yang kami dampingi itu mendapat 122 juta per desa. Tapi itu hanya desa TPS cuma 15. Kalau Catur Tunggal itu mungkin 3 kali lipat dari itu, bisa 250 juta per desa untuk biaya macam-macam, biaya TPS, biaya operasional macam-macam. Jadi habis kita hampir 40M. Nah yang 10M ini nanti kita tanya Pak Budi. Untuk apa yang 10M? yang untuk 2019 dan 2020 untuk penyelenggaraan. Oh penyelenggarannya, oke. Yang 10M itu ya. Pengadaan dan penyelenggaraan. Oke. Clear kalau itu artinya. Oke. Nanti masalah uang pengadaan saya kira memang ini yang menang bukan Polpeda Jogja Mas. Pada Jakarta Pak Budi ya. Polpeda Jogja tahap komputasi tidak sanggup. Karena harus menyiapkan 1.200 unit, jadi nggak ada yang sanggup. Hanya dengan ke Jakarta yang menang. Saya nggak tahu, saya belum tahu yang menang siapa. Tapi kalau yang menang Jakarta. Oke. Nah, ini bicara sosialisasi Pak Budi. Saya kira strategi sosialisasi yang dilakukan Pemda Sleman agak sedikit mesti dikoreksi juga. Sosialisasinya hanya 75 orang per dusun. Nah, bagaimana dengan DPT 34.200 di Catur Tunggal? Kalau dengan 20 dusun, hanya 75 itu kan nggak sampai 10% ya. Kayak 34.200. Jadi bagi saya sosialisasi ini agak masalah. Ketua panitia desanya saja semua mengeluh sosialisasi. Ada pun yang yakin enggak bisa kok, ini gampang kok menurut orang yang manual yang kira-kira 60 tahun itu ibu-ibu bisa, memang bisa Pak. Tapi masalahnya karena sosialisasi yang kurang, mereka nggak tahu Pak ya. Karena yang 75 dusun itu Pak, hanya dibatasi 75 dusun. Bayangkan dengan Catur Tunggal yang 34.200 pemilih, itu kan nggak kuat. Bahkan dan saat Pak Budi mungkin paham yang saya omongkan ini calon yang sangat terkenal di Sleman. Dia bahkan bisa merubah tadi film Bapak itu diganti dengan wajahnya. Dengan ini ya,
sosialisasi. Ada itu. Pak Budi masih tahu lah gitu. Dilupa Pak jadinya. Jadi dia mereka Pak calonnya hanya bergerak, banyak yang bergerak sendiri melakukan sosialisasi tentang e-voting itu, tapi dengan cara itu, dengan cara mengubah 4 gambar itu ada 1 gambar dia di situ. Saya kira sah-sah saja sih, karena ini kekurangan sosialisasi oleh Pemda. Dan maunya masyarakat sebetulnya pengen kan alat ini bisa nggak dibawa ke RT/RW gitu ya. Dan jawaban Pemda adalah biaya sendiri. Kalau mau bawa biaya sendiri kan angkat tangan desa itu biasanya kayak gitu. Jadi saya kira itu perlu sosialisasi ini perlu penting ya Pak. Ya kira itu. Nah ini Pak, kan Pak Budi mungkin tahu kami dulu pernah melakukan diskusi 1 Februari 2019 tentang e-voting. Waktu itu pasca kepala desa pulang dari Banyuasin studi banding. Pasca itu kan penentuan oleh Pak Alio waktu itu di kepala dinasnya akhirnya dipakai e-voting. Ceritanya kan begini, terjadi penolakan Pak, penolakan kepala desa di Sleman. Ada 33 kepala desa menolak e-voting ini karena dianggap tidak cukup waktu, karena Banyuasin itu 1,5 tahun sosialisasi dilakukan tentang e-voting ini. Nah kita cuma 3 bulan Pak, dari bulan September. Penentuan kalau nggak salah penentuan itu di bulan September Pak ya. Kalau nggak salah itu Juni September antara penentuan e-voting menggunakan itu Pak. Jadi tentang sosialisasi yang saya kira di 1 bulan saja. Pak Budi 1 bulan ada ceritanya kalau Pak Budi dulu. Mungkin lebih lagi Mas. Ya, nah sekarang ini Pak Mada mungkin kita perlu menguji tentang ini hasil temuan saya dapat sementara Pak Mada, bukan fix sementara gitu. Kalau pencoblosan profesional dengan pencoblosan itu di tingkat itu koordinator akan ngasih kode. Misalnya gini, 1 koordinator ada 5 orang yang dipegang, dikasih kode, Anda nanti coblos mata, itu strateginya. Strategi kedua KPPS. Ini kan manual ya? Manual, kalau manual. Kalau ada KPPS ya maaf. Tapi strategi ini dipakai. KPPS, kalau kita cek KPPS ketuanya pasti punya minimal 3 warna pulpen, biru, hitam, merah. Nah dia akan tanda tangan menandai siapa orang itu dengan tanda sendiri. Itu strateginya. Nah itu pakai manual. Nah di voting itu tidak bisa. Dan diakui oleh semua tim sukses. Celahnya belum ketemu Pak. Celah untuk menandai Mbak ini milik saya misalnya belum ketemu. Makanya akan ketemu kok. Saya belum tahu. Karena gini. Ada cara. Makanya saya tadi mau uji apakah praktek klientelisme yang Pak Mada dalam buku politik itu, klientelisme itu bisa berulang, bisa tidak berulang, tidak hilang tapi berulang di e-voting ini kita buktikan di penelitian. Maksud saya klientelisme karena celah itu memang secara teknologi semua yang saya wawancara tadi di 3 desa itu bingungan, nggak ketemu celahnya. Jadi di kultur politiknya itu, tapi kalau Paton Nasda saya yakin masih ada Pak Mada. Kalau praktek-praktek waktu Nasda itu mengumpulkan massa, kasih uang transport itu masih ada pasti. Tapi kalau sudah beli suara dan ada ikatan, itu yang saya kira masih kita buktikan bahwa e-voting ini praktek-praktek klientelisme. Kalau bahasanya Pak Mada, Pak Budi, klientelisme itu ada ikatan suara gitu, di suara kalau bahasa kasarnya itu kurang atau tidak di e-voting. Karena akhirnya para tim sukses dan kandidat bilang kepercayaan saja. Dia kasih uang dan dia percaya saja kepada miliknya. Itu. Oke, kita sudah di ini. Oke, cukup Mas Mahmud. Iya, saya kira itu dulu mungkin yang. Nanti kita bikin diskusi sendiri. Oke, untuk Kenalkan, nama saya Angga, sama dengan Bapak tadi warga desa juga, cuman saya warga desa di Sumatera, kebetulan lagi kuliah di Sleman. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi di saat Pak Budi menyampaikan pemaparan itu saya memang agak telat datangnya. Yang saya lihat tadi ada mesin printer itu ya Pak. Nah mesin printer itu saya nggak tahu itu apakah mesin printer yang menggunakan thermal itu yang nyetaknya nggak pakai tinta itu loh, pakai panas kan? Mungkin itu ya Pak.
apa pakai tinta? Tinta. Thermal. Thermal. Nah. Epson ya, thermal. Iya, karena yang saya ketahui dari printer thermal itu, karena kebetulan kami juga di kampus gitu, di Koma itu juga menggunakan printer itu gitu. Printer thermal itu yang paling mahal kalau saya tidak salah itu merek Epson, di Tokopedia ada sekitar 2.300.000, dan dia ketahanan dari printer thermal itu nggak bakalan lebih dari 1 bulan, Pak. Bahkan ada beberapa printer itu 3 hari pun sudah pudar. Sama kayak kita ngambil ATM, boleh teman-teman bapak-bapak simpan, nanti stok ATM itu kan nanti lama-lama hilang. Sedangkan tadi ada sistem backupnya tadi menggunakan hasil cetak tadi, Pak ya. Nah, yang saya tanyakan mungkin saya nggak tahu nanti proses penghitungan waktunya itu seperti apa, karena kan kalau di pilkada mungkin agak lama dari TPS nanti ke kecamatan dihitung lagi di kabupaten. Tapi ada perselisihan ketika waktu kalau ada yang persoalan itu harus dijamin belum bilang itu waktunya berapa lama? 1 bulan. Ya itu yang ingin saya tanyakan, tapi monggo nanti kalau ingin dicoba lagi kan, apa mungkin semua alat itu bisa digunakan seperti itu gitu. Mungkin itu saja. Oh ya, kedua nih Pak, terkait dengan itu kan ada barcode-nya ya Pak. Ada barcode-nya apa nomornya aja kan, Mas? Ada barcode. Nah, untuk pelipatannya itu gimana nanti Pak? Karena kan apakah yang melipat itu kita sudah memberikan cara tata melipat gitu? Karena nanti kalau barcode-nya itu tertekuk biasanya nggak terbaca gitu. Kalau pengalaman kita di tempat parkir misalnya di bandara, di mall itu kan kalau kita udah biasanya jarang kebaca gitu kan. Nah, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Mada, ini kan e-voting ini mungkin kalau saya tidak salah udah ada di Purworejo dan beberapa daerah lainnya deh. Ini kan desa yang umum gitu. Bagaimana nanti dengan desa adat seandainya pemerintah melihat sistem ini ternyata baik gitu. Setelah ini seandainya ini sistem ini diterapkan secara nasional, bagaimana nanti pandangan Bapak gitu terkait dengan desa adat? Karena kan desa itu ada desa yang biasa gitu, ada desa adat. Kalau saya tidak salah di beberapa daerah itu ada namanya desa adat gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang telah memberikan tanggapan, yang pertama Pak Widayati terkait dengan hal yang sifatnya kasuistis berkaitan dengan penambangan. Nah, ini saya tidak beralasan Bapak, tapi tanah penambangan itu bukan ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun apabila penambangan itu di atas tanah kas desa, nah itu masih ada kaitannya dengan tugas dan fungsi kami dalam rangka pengawasannya. Nah, termasuk di dalamnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman. Lokasinya di mana mungkin nanti bisa diinformasikan kepada kami sehingga akan kami koordinasikan dengan teman Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Yang kedua, Mas Mahmud, terima kasih ya. Malah beliau sudah memiliki data juga terkait dengan sampai sekarang belum ditemukan satu strategi di dalam rangka untuk mengetahui kendali dari tim sukses itu apakah sesuai dengan pilihan yang diharapkan atau tidak. Kalau yang manual tadi sudah dijelaskan melalui tinta. Nah, untuk yang e-voting ini belum ditemukan, walaupun tadi Pak Dr. Mada suatu saat nanti akan ditemukan, tapi insya Allah semoga setelah tanggal 29. Ya. Terkait dengan pengadaan sekaligus menjawab apa yang tadi menjadi semacam kajian dari Dr. Mada tadi saya sampaikan bahwa dana sebesar tadi disampaikan 50 tadi memang sering pengadaannya tidak di Dinas PMD Bapak, tapi di BKD, Badan Keuangan dan Daerah. Nah, untuk itu aset daerah nanti Mas Makmur mungkin bisa tanya langsung ke Pak sekaligus Kepala BKD-nya sekarang menjabat sebagai PJ Sekda Kabupaten Sleman. Pak Rito.
Nah, untuk diskusi tahun 2019 saya belum lahir di BMD Mas Mahmud, jadi saya tidak tahu. Kayak ke Pak Mubles juga tidak diajak, jadi saya tidak tahu masalahnya. Nanti mungkin ada diskusi tersendiri. Yang terakhir kepada Mas Angga mungkin sudah terjawab tadi kaitannya dengan kartu audit dengan brand termanya itu maksimal memang sudah diantisipasi kaitannya dengan sekitar hasil ini 1 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 1 bulan otomatis sudah harus begitu. Selanjutnya terkait dengan barcode dalam sosialisasi sudah disampaikan, dan nanti mungkin karena ini bukan merupakan suatu hal yang rahasia, nanti dari petugas akan mengingatkan terkait dengan apa istilahnya pelipatan daripada kartu audit yang dihasilkan. Mungkin demikian. Atau untuk selanjutnya langsung Pak Maida menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Ini yang terkait dengan Pak Widayadi ya Pak ya. Menurut saya Pak problem seperti ini justru pas ini Pak momentumnya. Kalau didiskusikan publik mendiskusikan ini dalam konteks mau pilkades. Jadi justru ini nanti Pak debat pilkades ini akan jadi pertanyaan. Ini ada problem soal penambangan pasir di wilayah kita. Kalau panjenengan mau jadi kades, solusinya gimana? Nah, nanti udah Pak, ditantang di situ aja Pak, tarik gitu ya istilahnya. Udah, kalau ada problem yang ada di situ tanyakan. Itu yang kemudian menjadi basis pertanyaan dalam debat pilkades itu. Nah, tentu saja ini nanti mungkin Pak itu yang perlu terus didorong ya. Para calon itu gimana pemikiran mereka terkait dengan masalah ini, solusinya apa gitu. Divisi misi itu dicantumkan enggak? Kalau enggak ya ditanyakan aja Pak. Wong ini masalah di depan mata gitu kan Pak. Kenapa tidak justru didiskusikan oleh para calon? Jadi saya kira ini momentum yang tepat Pak, karena setelah ini biasanya para desa itu sama nggak sih dengan politisi-politisi itu? Kalau habis pemilu ya terus lupa itu ya. Jadi ini kalau memang seperti itu ya sekarang Pak, ini mumpung kita lagi berkuasa lah, rakyat pemilu akan mereka sekarang sedang menghamba ke kita Pak. Nah, dan mudah-mudahan akan menghamba terus meskipun terpilih. Tapi kalau politisi itu biasanya enggak gitu ya. Jadi justru mungkin isu-isu nanti yang kontemporer yang relevan itu bisa diinventaris, dan kemudian itu yang kemudian justru menjadi bahan yang kemudian didiskusikan terutama dalam masa kampanye, untuk kemudian nanti bisa dicarikan alternatif solusinya. Untuk Mas Mahmud, jadi begini Mas, saya mengusulkan nanti ILE juga mengusulkan ini kayak sinar kredit ya. Tapi ILE Mas, saya kira perlu juga melakukan studi terkait dengan ini, evaluasi aja nanti ya, apakah benar ini lebih efisien dan lebih efektif, karena itu yang tertera dalam konsiderannya Perda bahwa penggunaan voting itu untuk mendorong penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang efektif dan efisien. Pertanyaannya benar nggak akan lebih efektif dan lebih efisien? 50 miliar tadi itu kalau dibandingkan dengan kemarin berapa itu selisihnya? Yang masih manual maksud saya. Tapi kalau 50 miliar itu kan 36 M untuk alat. Nah, tahun depan ada pilkada lagi, ada pilkada lagi, Masih digunakan. itu artinya sudah dipakai. Artinya 36 M itu sudah tidak ada, tinggal 6 miliar itu yang untuk operasional. Iya, tapi kan namanya alat Mas, kan bisa juga. Ini kan harus di-maintain juga. Masa kalau ditaruh itu storage-nya juga gimana namanya? Kan itu butuh pendanaan juga di luar 50 M gitu. Saya yakin belum dipikirkan pasti itu storage-nya. Nah itu, dan jadi kita ingin melihat efisiensi dan efektivitasnya sejauh itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan soal waktu juga ya. Tapi efisiensi efektivitas tapi juga kaitannya dengan trust, juga kaitannya dengan hasil. Itu juga nanti perlu dilakukan evaluasi Pak. Dan untuk yang ketiga Mas Anda, Sleman bukan yang pertama Mas. Yang pertama itu setahu saya juga
desa di Bali. Kasus Pak, dan Kepala Pemilihan Kepala Dusun, kepala desa juga ada 2013 itu kepala desa Banjar Mas Mahmud. Saya nanya itu desa Banjar bukan ya pilkadesnya itu? jembelanan. Iya, tapi Banjar atau desa pemerintahnya? Kalau Banjar mungkin saya nggak tahu kebutuhannya mendesak nggak untuk ada kontestasi gitu ya. Nanti malah pilkades malah memfasilitasi berkembangnya konflik nanti untuk Banjar, bukan justru mengelola konflik. Tapi sekali lagi Pak Budi, ini banyak sekali masih masukan Pak. Kalau mau memang menjadikan Sleman sebagai model, sebagai rujukan ya ada beberapa hal yang tadi Pak masih perlu di improve gitu ya. Selain kalau masih bisa memanfaatkan ini Pak waktu ya tadi Pak, misalnya debat pilkades, kemudian proses pencalonan yang lebih transparan, akuntabel dan seterusnya itu Pak, itu juga kemudian menjadi bagian dari e-voting ini Pak, sehingga nanti Sleman punya justifikasi kalau kemudian dijadikan rujukan atau model bagi daerah lain untuk menyelenggarakan pilkades ya e-voting, tapi juga sekaligus yang demokratis dan juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Terima kasih. Mungkin tambahan terkait pilkades model. Baik, mohon izin sedikit saja. Yang pertama menanggapi dari Dr. Manda terkait dengan penyimpanan alat, insya Allah sudah disiapkan oleh Pemkab Sleman pasca pilkades untuk menyusun penyimpanan alat. Dan bahkan sebetulnya apabila salah satunya juga nanti ke depan akan lebih bermanfaat, bisa dimanfaatkan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional untuk untuk SMP yang belum mempunyai laptop bisa pinjam kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, yang kedua kaitannya dengan debat kandidat nanti akan kami kemas melalui kampanye dialogis selama 3 hari ini sudah kita siapkan. Ya bukan debat seperti di TV, tapi minimal sudah menuju ke sana ya, saling ada dialog antara calon pemilih dengan kandidat. Terima kasih. Dengan tanpa mengurangi kekecewaan para jamaah sekalian, kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon datang untuk seminar berikutnya saja ya. Mengingat waktu sudah itu untuk kesimpulan saya kira nggak usah disimpulkan, Mas Mbak simpulkan sendiri. Untuk selanjutnya karena mengingat waktu sudah mepet, sudah habis, maka acara ini bisa kita tutup. Tapi kalau para diri sekarang ada ide atau ide tentang tema yang menarik, bisa disampaikan kepada kami. Keinginan apa, tema apa yang ingin dibahas di fase saudara berikutnya, gitu ya. Oke, mari kita tutup acara ini dengan close bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.